Analisis mata uang. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada semuanya tentang analisis mata uang di negara Malaysia. Nama kelompok kami yang pertama ada Gibran, yang kedua ada Dimas Budi Prasetyo, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ivela Iglesianti, dan yang terakhir ada Kevin. Next. Ada 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah negara Malaysia, yang kedua ada sejarah mata uang ringgit, yang ketiga ada analisis singkat kondisi ekonomi negara tahun 2016 sampai 2019, dan yang terakhir ada analisis grafik. Next. Nah, sejarah negara Malaysia. Jadi, pada tanggal 31 Agustus 1957, kantor berita BBC merekam berkumpulnya ribuan orang di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur untuk menyaksikan sekaligus memberi selamat atas penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaya. Kini, warga Malaysia merayakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan tiap tanggal 31 Agustus untuk mengenang kembali batu loncatan bersejarah menuju pembentukan negara Malaysia. Next. 2. Sejarah mata uang ringgit. Nah, sejarah mata uang ringgit negara Malaysia, ringgit atau juga dikenal sebagai ringgit Malaysia adalah unit mata uang Malaysia dengan kode mata uang MYR. Ringgit dapat dipecah menjadi 100 sen dan mempunyai pecahan uang kertas bernilai ringgit Malaysia 50, ringgit Malaysia 20, ringgit Malaysia 10, dan ringgit Malaysia 5 dan ringgit Malaysia 2, serta koin ringgit Malaysia 1, 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Nama ringgit berasal dari sisi bergigi uang perak Spanyol yang digunakan secara luas pada zaman dahulu. Dolar Brunei juga dikenal sebagai ringgit oleh masyarakat lokal. Pada tahun 1837, mata uang rupiah India digunakan sebagai mata uang resmi di penempatan selat, yaitu negara-negeri selat, Straits Settlements. Jadi, pada tahun 1867, dolar perak kembali digunakan. Dan pada tahun 1903, dolar selat ditetapkan senilai 2 shilling dan 4 pence, mata uang Britania saat itu. Setelah diperkenalkan oleh Dewan Pengatur Mata Uang, Board of Commissioners of Currency, bank-bank swasta dilarang mengeluarkan uang kertas. Tahun 1942 hingga 1975, penggunaan mata uang ini dolar Slater-Henty akibat penaklukan Jepang tahun 1967. Mata uang ini ditetapkan kembali berdasarkan pound sterling. Nilai uang selat jatuh sebanyak 15% dari nilai asalnya. Kemudian, pada tahun 1975, mata uang ringgit diterima resmi sebagai mata uang Malaysia. Sebelumnya, uang dikenal sebagai dolar dalam bahasa Inggris dan ringgit dalam bahasa Melayu. Namun, penggunaan simbol dolar tetap digunakan hingga akhirnya diganti menjadi ringgit Malaysia pada tahun 1990. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kevin. Yang ketiga adalah analisis tingkat kondisi ekonomi negara tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh 4 sampai 4,5% dibandingkan dengan pertumbuhan 5% pada tahun lalu, kata Bank Negara Malaysia atau BNM dalam laporan tahunannya. Mata uang ringgit merosot ke posisi terendah dalam 6 tahun terakhir karena pelemahan harga energi dan risiko terkait dengan standar keuangan. Inflasi diperkirakan naik menjadi 2,5% sampai 3,5% dibandingkan dengan inflasi sebesar 2,1% tahun 2015. Pada tahun 2017, PDB di perekonomian terbesar ketiga di Asia Tenggara ini tumbuh 5,9% pada periode Oktober hingga Desember 2017 dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ekspor per Juni tumbuh 10% secara tahunan. Surplus transaksi berjalan pada kuartal 2 2017 tumbuh menjadi 9,6 miliar ringgit atau 2,24 miliar dolar Amerika Serikat.
Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Malaysia tercatat sebesar 4,7% pada kuartal 4. Untuk keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,7%, jauh di bawah realisasi pada tahun 2017 yang mencapai 5,9%. Nilai PDB tercatat sebesar 1,23 triliun ringgit pada angka konstan. Untuk keseluruhan tahun 2018, surplus transaksi berjalan mencapai 3,5 miliar ringgit. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia pada penghujung tahun adalah konsumsi rumah tangga yang solid, serta perbaikan pada sektor-sektor terkait komoditas. Di sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh sektor swasta, dan di sisi penawaran, sektor jasa dan manufaktur tetap menjadi pendorong penting pertumbuhan, kata Nur Samsiah dalam konferensi pers. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi terjadi sebesar 4,3%. Angka ini lebih rendah dibandingkan 4,7% tahun 2018, terlemah dalam 10 tahun. Hal ini disebabkan merosotnya konsumsi swasta dan melambatnya permintaan dari eksternal akibat suramnya kondisi ekonomi global, lemahnya angka net ekspor barang dan jasa, serta melambatnya konsumsi. Menurut Maybank Investment Bank Research, lemahnya kinerja sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur memberatkan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Selanjutnya analisis grafik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahun 2017 dan 2018. 2017, melemahnya ringgit terhadap dolar terjadi karena yang pertama, perlambatan ekonomi Cina yang menyebabkan beban bagi Malaysia. Karena selama ini ekspor terbesar Malaysia adalah Cina. Yang kedua, Kepala Strategi Pasar Global juga mengatakan adanya masalah internal, yaitu masalah politik di Malaysia sendiri. Juga adanya faktor eksternal dari Amerika Serikatnya, yaitu kenaikan yield yang membuat negara-negara berkembang mendapatkan tekanan. Selanjutnya, tahun 2018. Terjadi beberapa faktor kenapa melemahnya ringgit di tahun 2018, yaitu karena harga minyak yang turun. Hal ini membuat pendapatan Malaysia menurun, mengingat bahwa komoditas utama yang menyumbang hasil pendapatan negara Malaysia adalah minyak. Terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika yang membuat negara-negara berkembang kesusahan dalam ekonominya. Dan salah satu akibat dari perang dagang adalah nilai saham yang semakin turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di tahun 2019 dipicu stimulus moneter yang digelontorkan Bank Sentral Cina dengan menurunkan giro wajib minimum sebesar 50 basis poin berlaku mulai 6 Januari. Kebijakan ini membuat likuiditas perbankan akan lebih gemuk. PBOC memperkirakan akan ada tambahan likuiditas sebesar CNY 800 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk penyaluran kredit sehingga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2020 terjadi kontraksi 17,1%, sementara jika dilihat dari per kuartal, PDB Malaysia mengalami kontraksi 16,5% di kuartal 2. Sementara kuartal 1 kontraksinya sebesar 2%. Sehingga Malaysia mengalami resesi teknikal. Resesi teknikal terjadi jika minus di 2 kuartal. Sementara itu juga dolar mengalami hal yang buruk. Pengangguran juga naik sebesar 5,3%. Hal ini karena adanya COVID-19 dan ekonomi pada setiap negara lesu yang akhirnya berdampak ke melemahnya uang ringgit. Itu dari kelompok 8 presentasi kami. Terima kasih.